Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya yang berjudul pemanfaatan limbah keju atau whey menjadi nata de whey sebagai sumber protein bernilai ekonomis dalam mendukung program masyarakat sadar gizi. Nah, tim dari penelitian ini ketuanya saya sendiri dan anggotanya yaitu Ibu Anis dan Ibu Sinta Setiadevi. Penelitian ini dilatar belakangi pada permasalahan yang ada di PT Margo Utomo, di mana pada PT Margo Utomo ini memproduksi limbah keju setiap harinya yaitu 83 liter, dan untuk limbah keju ini masih belum diolah dan dibuang ke sungai yang menyebabkan pencemaran di sungai tersebut yang menyebabkan BOD dan COD pada sungai tersebut. Kemudian dari permasalahan ini tim kami mempunyai ide atau mempunyai gagasan untuk mengolah whey keju tersebut menjadi nata de whey dan membandingkannya dengan kualitas nata de coco pada penelitian di tahun ketiga ini. Jadi sebelumnya ini adalah penelitian tahun ketiga kami. Pada tahun pertama dan tahun kedua kami mencari formulasi yang paling tepat untuk pembuatan nata de whey itu sendiri. Sehingga pada tahun ketiga ini kami membandingkan antara kualitas pada nata de coco dan nata de whey. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan kualitas fisikokimia nata de whey dengan nata de coco. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas organoleptik nata de whey dengan nata de coco. Dan yang ketiga yaitu bagaimana analisa ekonomi dari nata de whey dan nata de coco ini. Kemudian untuk metode penelitian yang kami gunakan ini adalah metode pembuatan natanya. Jadi di awal ini whey keju, sumber bahan bakunya kita menggunakan dua bahan baku yaitu whey keju dan juga air kelapa. Kemudian ditambahkan terlebih dahulu dengan gula atau sukrosa dan juga kita tambahkan asam asetat glasial sampai pH-nya 4. Tujuannya penambahan asam ini adalah untuk menseleksi mikroba yang nantinya akan tumbuh sehingga hanya fokus pada asetobakter saja yang bisa tumbuh di dalam bahan baku tersebut. Selain itu, kami juga melakukan pemanasan selama 30 menit dengan suhu 62 sampai 65 derajat Celcius. Tujuannya juga sama, yaitu adalah untuk mengurangi kandungan bakteri patogen atau mikroba patogen yang ada di bahan baku, bisa whey ataupun air kelapa. Setelah dipasteurisasi, bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam loyang, kemudian didinginkan ya sampai suhunya sesuai dengan suhu ruang yaitu 28 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian baru diinokulasi kultur asetobakter sebanyak 15% dan diinkubasi. Ada dua perlakuan inkubasi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu diinkubasi dengan waktu 11 hari dan 14 hari. Setelah waktu 11 dan 14 hari kami lakukan pemanenan. Proses pemanenan ini dengan cara menghilangkan kandungan asamnya atau diasidifikasi dengan perendaman dan perebusan. Kemudian dipotong menjadi bentuk kubus kecil-kecil. Kemudian rancangan penelitian kami menggunakan dua bahan baku yaitu yang P0 ini adalah air kelapa, yang P1 adalah whey keju. Kemudian kita menggunakan ulangannya, kita menggunakan 3 kali ulangan. Dan lama fermentasi juga kita menggunakan dua jenis waktu fermentasi yaitu 11 hari dan 14 hari. Untuk parameter penelitian kami menguji kualitas fisikokimianya yaitu rendemen, ketebalan selulosa, serat kasar, protein kasar, lemak kasar, dan juga vitamin C. Dan kita juga melakukan pengujian untuk kualitas organoleptiknya terhadap 50 panelis yang terdiri dari warna, aroma, tekstur, dan juga rasa. Serta kita juga melakukan analisa ekonomi pada kedua produk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kualitas fisikokimia untuk protein kasar ini lebih tinggi ditunjukkan pada kandungan protein di whey keju ya untuk nata de whey-nya.
pada waktu fermentasi 11 hari. Sedangkan serat kasar itu ditunjukkan pada air kelapa atau nata de coco dengan waktu fermentasi 14 hari. Kemudian untuk lemak kasar yang tertinggi yaitu P1 dengan waktu fermentasi 11 hari, dan vitamin C juga pada P1 atau whey keju, nata de whey ya, pada waktu fermentasi 11 hari, dan ketebalan selulosa ditunjukkan pada nata de coco dengan waktu fermentasi 14 hari, rendemen juga ditunjukkan pada nata de coco dengan waktu fermentasi 14 hari. Kemudian untuk kualitas organoleptik, panelis lebih menyukai untuk warna dan aroma itu pada nata de coco dengan waktu fermentasi 11 hari. Sedangkan untuk tekstur dan rasa, panelis lebih menyukai pada nata de whey dengan waktu fermentasi 11 hari. Dan ini untuk analisa ekonomi. Setelah kita analisa ekonomi, nata de coco dengan waktu fermentasi 11 dan 14 hari ini menunjukkan RC rasionya yaitu adalah di atas 1, lebih dari 1 atau 1,07 dan 1,79. Nah, jika RC rasio di atas 1, maka usaha nata de coco ini dianggap layak. Jika kita melakukan usaha nata de coco dianggap layak. Perhitungan ini kita lakukan dengan 1 kali pembuatan nata de coco ataupun nata de whey dengan berat bahan baku yang kita gunakan adalah 250 gram. Kemudian untuk nata de whey dengan waktu fermentasi 11 hari ini hanya menghasilkan RC rasio kurang dari 1 sehingga usaha ini dianggap tidak layak. Kemudian apabila kita fermentasinya 14 hari, maka RC rasio yang dihasilkan yaitu 1,29 sehingga usaha ini dianggap layak. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, untuk perbandingan kualitas fisik yang lebih baik adalah nata de coco, sedangkan untuk kualitas kimia ini yang lebih baik adalah nata de whey. Kemudian untuk perbandingan organoleptik ini seimbang, untuk warna dan aroma lebih baik nata de coco, sedangkan untuk tekstur dan rasa lebih baik nata de whey. Sedangkan untuk analisa ekonomi, usaha untuk nata de coco ini lebih layak dibandingkan usaha nata de whey apabila yang digunakan itu waktu fermentasinya 11 hari. Tetapi kalau waktu fermentasi yang dilakukan 14 hari, kedua usaha ini nata de whey ataupun nata de coco itu sama-sama layak atau menghasilkan RC rasio lebih dari 1. Nah, ini luaran yang sudah kami capai. Ini kami hanya masih submit jurnal internasional di Akta University Sibiniensis Series E Food Technology yang terindeks Scopus Q3. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau bisa menghubungi saya di email akusna@poliwangi.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.